Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Bunda yang dirahmati Allah, para ustadz ustazah. Kita bisa bersilaturahim di ruang Zoom meeting ya. Insyaallah ini pertemuan dunia maya. Semoga ayah bunda, para ustadz ustazah semua diberikan Allah nikmat sehat, nikmat iman, Allah berikan kemudahan, Allah berikan kebaikan dalam beribadah dan dalam didik dan mengasuh anak-anak. Ayah bunda yang dirahmati Allah, malam hari ini saya diberikan amanah untuk mendiskusikan terkait dengan bagaimana mendisiplinkan anak tanpa kekerasan, mengenalkan dan menanamkan disiplin pada si kecil dengan metode reward dan punishment. Sebelumnya tadi sudah diperkenalkan atau belum ya Ustaz ya? Ini yang jadi hostnya yang mana ini, yang MC-nya? Apakah tadi sudah ada perkenalan? Belum. Ini saya nggak lihat orangnya ini. Semua gelap, tertutup kamera. Oke, kita perkenalan singkat ya. Ini nama lengkap saya, panggilannya Pak Ifir. Saya tinggal di perumahan Ikip Tegal Gondo, belakang kampus 3 UMM. Oke, monggo yang mau ingin berkenalan silakan, ada di media sosial, ada Facebook, ada Instagram, nanti bisa di ads atau di TikTok gitu ya. Oke, mungkin ini perkenalan singkatnya. Baik, ayo bunda yang dirahmati Allah, berbicara tentang disiplin nih ya. Anak berada dalam pengasuhan orang tua, di mana orang tua itu menjadi gambaran real tentang sosok guru bagi anak-anaknya. Nah, disiplin ini adalah bentuk habit, kebiasaan, di mana disiplin ini adalah sebuah perilaku yang melatih diri untuk taat terhadap peraturan atau perilaku tertentu. Nah, disiplin ini sangat erat kaitannya dengan bagaimana bentukan karakter seseorang, termasuk orang tua, karena orang tua ini menjadi gambaran bagi anak-anaknya kan, dan mereka adalah guru yang paling utama. Nah, kalau kita melihat keadaan-keadaan yang terjadi kemudian dalam pengasuhan, dalam memberikan perhatian, pendidikan kepada anak-anak, disiplin ini dalam bentuk hal yang seperti apa gitu ya. Apakah kepatuhan terhadap sesuatu yang itu kaku, atau dia dalam keadaan yang fleksibel. Nah, ini menjadi satu hal yang bisa kita diskusikan gitu ya, karena memang berbicara disiplin ini nggak mudah, karena dia tidak saja terkait sesuatu yang tapi dia berikan yang besar gitu ya. Nah, disiplin ini adalah bentuk habit, kebiasaan, di mana keadaan melatih diri ini harus dimulai sejak usia dini, sejak anak-anak kita kecil, dan anak-anak itu melihat bagaimana penerapan dalam disiplin ini itu menjadi perilaku yang berulang. Jadi setiap hari, apakah ini terjadi atau tidak terjadi, maka memang disiplin ini harus dimulai dari orang dewasa. Nah, negara Indonesia itu menjadi negara yang urutan nomor sekian dari bawah terkait dengan disiplin. Kenapa? Karena memang habitnya orang-orang di negara kita ini terkait dengan disiplin itu menjadi sangat kurang sekali, karena pembiasaan menganggap
kebiasaan yang tidak pernah memperhatikan bahwa disiplin ini menjadi sesuatu yang sangat penting, yang itu menjadi budaya yang menentukan tingkat kemajuan atau kemunduran sebuah bangsa atau negara. Nah, disiplin ini kita harus mulai dari diri sendiri, dan memang bentukannya kalau untuk anak-anak itu kan mereka perlu distimulasi, dilatih gitu untuk bagaimana mereka membiasakan diri. Nah, contoh yang paling kecil, yang paling mudah itu adalah misalnya kalau di sekolah anak-anak dilatih untuk bagaimana mereka meletakkan sepatu pada tempatnya, ya, meletakkan barang pada tempatnya. Ini menjadi contoh stimulasi awal anak-anak untuk melatih kedisiplinan. Maaf, terputus. Baik, ayah bunda yang dirahmati Allah, disiplin ini menjadi satu hal stimulasi penting dalam proses awal kehidupan anak-anak. Maka kita perlu melatih anak-anak sejak dini dengan cara-cara yang baik. Ya, apakah boleh kemudian kita memaksa dalam proses melatih kedisiplinan ini? Nah, ini harus dilihat. Pemaksaan yang cenderung melakukan pendekatan dengan otoriter ataupun jenis misalnya punishment, hukuman. Nah, ini biasanya akan memberikan efek trauma kepada anak-anak. Maka harus berhati-hati. Disiplin ini harus kemudian disampaikan dengan cara yang benar untuk anak-anak usia dini, ya, karena akan berefek kepada kehidupan berikutnya. Jadi melatih dirinya untuk mematuhi peraturan atau mengikuti perilaku tertentu, sekali lagi ini sangat ditentukan dengan bagaimana contoh dan keteladanan. Karena ini menjadi sesuatu yang dia akan berulang begitu. Yang berikutnya adalah yang kita perlu perhatikan, bagaimana lingkungan membentuk anak. Ya, lingkungan yang kemudian memberikan pengaruh kepada anak-anak ini akan sangat besar pengaruhnya. Bagaimana orang tua dengan anak-anak dan lingkungan membentuk, ya. Jadi orang tua dan kebiasaan itu menjadi bentukan anak untuk bagaimana mereka menumbuhkan karakter disiplin. Nah, keadaan-keadaan begini ini akan memberikan efek kepada anak yang itu akan membentuk sebuah fondasi dalam kehidupan mereka. Jadi orang tua, bagaimana polanya, bagaimana keadaannya, itu akan diimitasi oleh anak, akan ditiru. Ya. Nah, proses imitasi dan meniru ini akhirnya akan menjadi bagian dari karakter, fondasi dasar anak-anak, di mana mereka nanti akan melakukan itu secara berulang dan akan dilakukan tanpa disadari, karena proses imitasinya akan menjadi permanen di bangunan fondasi karakter dan kebiasaan anak. Maka di sini perlu kehati-hatian, perlu banyak sekali berpikir, introspeksi diri, refleksi diri untuk kemudian siapkah kita membentuk anak-anak untuk menjadi lebih baik dengan merubah sikap dan diri orang tua untuk menjadi baik gitu. Karena memang orang tua itu sendiri nggak ada sekolahnya kan. Orang tua sendiri itu nggak ada kemudian cara memberikan pelajaran untuk bagaimana dia mendidik, mengasuh anak, itu juga akan
berpengaruh. Nah ini harus kemudian disadari dengan keadaan-keadaan yang lebih. Oke, baik. Nah, kondisi kita orang tua dengan lingkungan ini membantu sekali dalam proses pembiasaan, ya, pembentukan kedisiplinan itu tadi. Maka orang tua dan lingkungan itu harus benar-benar memperhatikan faktor kebiasaan, karena ini akan menjadi proses yang berulang untuk dilihat anak, kemudian berulang untuk dilakukan. Maka budaya kita itu akan berpengaruh pada proses pola berpikir dan kebiasaan pertumbuhan. Kayak misalnya di Jepang ya, kita bisa lihat budaya orang Jepang yang disiplin sedemikian rupa dengan orang Cina yang sedemikian rupa itu sangat bagus, karena memang itu jadi habit gitu, jadi kebiasaan, dan itu distimulasi dari kecil. Nah, dalam bentukannya lingkungan itu juga memberikan dukungan yang sangat kuat pada proses pembiasaan kebaikan disiplin itu tadi. Maka orang tua pada saat memberikan pendidikan disiplin ini mereka harus bersikap tegas gitu. Mereka harus bersikap tegas, kemudian memang tidak ada toleransi. Contoh misalnya ketika kebiasaan untuk membuang sampah, itu ketika ada pelanggaran maka pasti akan ada sanksi, ya. Nah ini nanti kita akan berbicara terkait dengan apa kemudian disiplin itu harus menggunakan metode yang anak harus dihukum gitu ya, atau diberikan reward. Nah ini nanti kita bicarakan di slide berikutnya. Tapi pondasi dasarnya yang harus diperhatikan itu adalah bagaimana orang tua dan lingkungan itu memberikan dukungan yang kuat, karena ini berpengaruh pada keadaan-keadaan kehidupan ketika anak berada di lingkungannya juga, ya. Kadang ada keluarga yang mereka disiplin tuh, kehidupannya tertata teratur, tapi ketika dia melepas anaknya ke lingkungan dan ternyata lingkungannya itu tidak mendukung, ya otomatis di satu sisi itu ketika bangunan di rumah itu nggak kuat gitu, anak itu akan terpengaruh menjadi tidak disiplin karena melihat lingkungannya buang sampah sembarangan, dan di situ tidak ada misalnya menyediakan tempat sampah yang mereka berpikirnya simple, buang aja sampah sembarangan, nanti juga ada tukang sapu gitu. Akhirnya kan berpengaruh kepada anak-anak yang mereka belum kuat tuh bangunan pondasi kebiasaan disiplinnya itu tadi. Akhirnya juga mau nggak mau membuang sampah sembarangan. Padahal kan mereka ketika misalnya memahami tentang perilaku itu, kalau nggak menemukan tempat sampah maka mereka biasanya akan mengantungi sampah itu. Jadi ditampung dulu di tasnya atau di sakunya, baru kemudian nanti dia ketika ketemu tempat sampah dibuang. Nah itu. Oke. Jadi lingkungan dengan orang tua itu sangat besar sekali pengaruhnya untuk pola kebiasaan disiplin ini. Oke. Nah, berikutnya adalah apa yang harus kita lakukan ketika ingin mengenalkan disiplin pada anak. Nah, mengenalkan disiplin pada anak ini nggak sama dengan mengenalkan pada orang dewasa, ya. Kalau anak itu perlu distimulasi, ini bahasanya diajak untuk melakukan secara sukarela. Jadi mereka perlu distimulasi itu, misalnya dengan stimulasi kalau di sekolah itu ketika mereka selesai bermain, kita menggunakan bahasa teman-teman. Ayo siapa yang mau beramal, membereskan, mengembalikan mainan ke tempatnya. Nah bahasa-bahasa seperti ini itu adalah bahasa ngajak, tapi nggak secara langsung gitu ya. Tidak bahasa yang merintah, tolong bereskan, bersihkan. Ini bahasa yang memerintah yang kemudian cenderung anak tidak bisa memahami dengan baik dan cenderung ada penolakan. Kemudian fokus pengenalan disiplin ini adalah bagaimana mereka bisa memahami pentingnya disiplin. Nah, kita mengenalkannya otomatis sesuai dengan
bagaimana tahapan perkembangan anak itu, kemampuan mereka dalam memahami, ya, kebutuhan mereka dalam memahami. Maka kalau anak-anak masih di bawah usia 7 tahun, harus kita sampaikan dengan cara yang menyenangkan, ya. Harus kita bantu untuk bagaimana anak-anak ini ketika mereka memahami sesuatu terkait dengan pentingnya apa yang dilakukan itu, dia bisa merasakan kebahagiaan gitu, merasakan sesuatu yang menyenangkan ketika dia melakukan, apalagi itu berulang. Jangan sampai kemudian mereka ketika belajar tentang disiplin ini, kemudian mereka ditegaskan dengan cara yang memaksa, kemudian cenderung memberikan hukuman itu dengan cara yang tidak menyenangkan, akhirnya membuat mereka menjadi trauma gitu, buat mereka menjadi ternyata disiplin itu menyakitkan gitu, disiplin itu ternyata menyengsarakan. Nah, ini yang harus dihindari, ya. Jadi fokus pengenalan kita pada perilaku disiplin ini adalah bagaimana memberikan pemahaman. Itu yang pertama, ya. Jadi fahamkan kepada anak kenapa mereka harus membuang sampah pada tempatnya, kenapa mereka harus membereskan mainannya, kenapa mereka harus misalnya mandi jam sekian, bangun jam sekian, kenapa mereka harus belajar. Nah, ini harus difahamkan, dan caranya tentu saja dengan cara yang menyenangkan. Jangan kemudian memaksa dan cenderung mengintimidasi, karena ketika mereka merasakan ada ketidaknyamanan, itu anak akan menjadi trauma, cenderung merasa tersakiti, begitu. Oke, nah ini harus difahamkan dulu di awal, ya. Jadi lakukan dengan cara yang menyenangkan dan bukan cara yang cenderung memaksakan. Nah, kalau pada pengenalan stimulasi awal ini caranya benar, menyenangkan, maka anak akan mudah untuk membangun kebiasaan itu dengan secara istiqomah, ya. Jadi mereka akan senang melakukannya. Kalau misalnya habis main bongkar-bongkar gitu, dia akan membereskan, mengembalikan pada tempatnya, itu dia akan dengan sukarela, dengan rasa menyenangkan, karena dia paham gitu. Termasuk ketika misalnya kalau di Rutabana itu, ketika misalnya kita menstimulasi mereka untuk menghafal, kenapa dia harus menghafal gitu. Nah, ketika stimulasi yang kita berikan untuk mendisiplinkan mereka, misalnya murojaah dan seterusnya, itu menyenangkan, maka dia akan suka mengulang gitu. Dia akan suka ketika diajak untuk menghafal. Dia akan suka ketika misalnya masuk jam-jam tertentu dia harus melakukan kegiatan-kegiatannya. Nah, ini kalau caranya benar, ya, dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Tapi kalau kemudian sekali lagi caranya salah, maka ini akan menyakitkan, dan itu cenderung membuat anak-anak menjadi trauma. Nah, kalau di awal, kenapa kok perlakuannya beda ya dengan orang dewasa gitu? Kalau anak-anak cenderung dengan cara yang menyenangkan, dengan cara yang memahamkan dengan cara yang tidak memaksa. Sementara orang dewasa, kenapa harus kemudian dengan cara ketegasan? Karena memang kemampuannya sudah beda, ya. Orang dewasa, orang yang sudah balik itu kan kemampuan berpikirnya itu dia sudah tahu sebab akibat, dia sudah tahu konsekuensi, dia sudah harus siap bertanggung jawab. Maka ketika mereka nggak disiplin, orang dewasa itu ya wajib ditegur. Nah, teguran itu kan berupa sanksi, ya. Sanksinya kan macam-macam, mulai dari sanksi yang teringan sampai dengan sanksi yang terberat gitu. Nah, orang dewasa itu sudah memahami itu. Maka ketika orang dewasa itu perlakuan pendisiplinannya itu lebih keras, ya karena memang mereka sudah jauh lebih paham tentang apa yang dilakukan, dan dia akan lebih siap gitu. Kalau dia melanggar tuh, otak dia sudah berpikir, oh berarti aku nanti akan begini nih gitu. Nah, kalau kemudian stimulasi di bawahnya itu tadi benar, baik, maka kecenderungan mereka untuk melanggar, melakukan undisiplin itu insya Allah kesadaran untuk tidak melakukan itu bagus. Tapi kalau kemudian mereka stimulasinya salah, ya cenderung itu tadi melanggar. Makanya kayak ada perintah dilarang melintas gitu, ada tanda overboard dan dilarang membuang
sampah di sini, tapi kecenderungannya kok semakin suka membuang sampah di situ ya, karena dalam pemahamannya itu yang salah. Jadi semakin dilarang, mereka cenderung akan penasaran. Semakin dilarang itu semakin tambah dilakukan. Nah ini karena proses pemahaman di awal yang salah. Seperti itu. Jadi sekali lagi fokus kita untuk pada pengenalan kondisi anak-anak itu adalah lakukan dengan cara memahamkan dan menyenangkan. Jadi ini harus difahami ya, garis bawahi dengan cara yang menyenangkan. Jadi mengajak itu cenderung lebih baik bahasanya daripada menyuruh ya. Jadi misalnya pembiasaan, teman-teman siapa yang mau beramal, adakah yang mau membantu, siapakah yang mau menolong. Nah ini bahasa-bahasa. Nah kalau pada anak-anak sembari mengatakan juga sembari memberikan contoh melakukan gimana caranya. Nah itu mereka akan melihat reaksi dulu ya. Ketika gurunya misalnya menstimulasi dengan sambil dia melakukan, menunjukkan caranya, maka itu akan lebih mudah dipahami oleh anak-anak daripada mereka hanya ngomong tok tapi kemudian tidak memberikan contoh. Nah, gurunya nyuruh, ayo siapa yang mau beramal bereskan mainan, tapi gurunya sambil duduk losor gitu. Anak-anak malah yang disuruh bergerak sendiri. Dan ingat, anak-anak itu punya proses ya. Jadi ketika misalnya dia disuruh membereskan mainan, dia paling ngambil satu, ditaruh, habis itu dia keliling misalnya. Nanti kita harus mengingatkan lagi, maaf, itu kan masih ada, belum selesai. Nanti baru dia balik lagi, ngambil, nanti taruh, habis itu main lagi. Nah ini biasanya memang terjadi pada anak-anak. Tidak langsung kemudian dia seperti orang dewasa. Sekali disuruh langsung beres semua gitu, baru ditinggal. Anak-anak enggak ya. Maka butuh ketelatenan di sini untuk membentuk pembiasaan dan memberikan pemahaman kepada anak terkait dengan kedisiplinan ini. Nah, sekarang ketika mendisiplinkan anak itu, dia butuh metode yang di-reward atau di-divanis gitu. Apakah kita perlu memberikan hadiah untuk mendisiplinkan anak, atau justru sebaliknya kita hukum gitu? Atau keduanya kita gunakan? Atau ada pertanyaan, kapan kita mereward dan kapan kita memberikan hukuman? Kalau untuk anak-anak di bawah usia 5 tahun, 6 tahun ke bawah, itu sebaiknya tidak menggunakan punishment. Ya, kalaupun kita ingin memberikan punishment, maka memberikan hukuman itu jangan sampai meninggalkan luka fisik dan luka batin, karena ini akan memberikan efek panjang pada perkembangan dan pertumbuhan mental mereka. Nah, kalau memberikan reward, sampai batas kapan anak ini boleh di-reward gitu ya. Kemudian rewardnya ini apa? Dalam bentuk apa? Hadiah kan misalnya, atau ujian ya, atau mungkin misalnya dalam bentuk makanan, atau bolehkah memberikan reward misalnya dengan ngasih dia main HP misalnya gitu ya, nonton YouTube. Nah ini harus diperhatikan. Jadi anak-anak usia di bawah 6 tahun, mereka membutuhkan penghargaan secara ekspresif ya, secara nyata. Maka ketika misalnya kita stimulasi terhadap sesuatu, kemudian mereka mampu, boleh kita memberikan reward ya. Tapi dalam batasannya memberikan reward ini tidak boleh terus-menerus, harus ada jeda. Kalau dalam teori Ortganger dan kawan-kawan itu ada yang mengatakan bahwa memberikan hadiah itu bagus untuk memberikan efek stimulasi pada membangun kesadaran intrinsik gitu. Jadi kesadaran pribadi. Harapannya ketika kita menjelaskan sesuatu, kita memberikan sesuatu, kita memahamkan sesuatu, di saat kita memberikan hadiah, anak itu akan muncul motivasi dalam dirinya untuk melakukan perubahan atau akan meningkatkan kemampuan. Ini harapannya. Tapi di sisi yang lain ada faktor negatifnya. Anak itu kebanyakan ketika dia di-reward keseringan, itu tidak muncul kesadaran dari pribadi sebagai bentuk dia harus
harus punya semangat belajar, motivasi belajar secara apa namanya, kemampuan kesadaran memahami. Nggak muncul begitu, tapi kebanyakan yang didapatkan efeknya adalah anak-anak itu justru tergantung gitu loh. Akhirnya yang diharapkan dari intrinsiknya tadi, intrinsiknya dia muncul dari dirinya sendiri, itu muncul kesadaran, ternyata nggak ada. Yang ada itu adalah pola berpikir bahwa dia melakukan sesuatu itu karena dia ingin dapat hadiah. Akhirnya fokusnya dia itu pada hadiahnya, pada rewardnya, bukan pada kemampuan dia memahami dan kesadaran dia kenapa melakukan sesuatu yang disuruh itu atau yang distimulasi itu. Nah, ini efek buruknya kalau kita cenderung memberikan reward itu berlebihan dan tanpa ada aturan. Maka kapan saatnya kita boleh memberikan reward, penghargaan? Ya di saat anak mampu melakukan sesuatu yang itu secara konsisten perubahannya. Berikan dia reward. Nah, reward ini sebaiknya menghindari memberikan reward untuk misalnya main handphone, nonton TV, nge-game, ya. Ini dihindari. Kenapa? Karena memberikan efek yang buruk pada perkembangan sosialnya, psikologisnya, kemudian kemampuan kecerdasannya, itu pengaruhnya banyak sekali. Dan sekarang sudah banyak bukti dan kasus-kasus yang disebabkan oleh reward-reward yang seperti ini. Nah, reward itu berikan dalam bentuk misalnya media bahan belajar, atau barang kesukaan, atau misalnya mainan boleh nggak? Boleh diberikan. Ya, yang jelas sesuai dengan tahapan dan perkembangan usianya gitu. Nah, kapan batasannya kita menghentikan memberikan hadiah ini gitu ya, untuk mainan, kemudian barang yang dia sukai, itu di saat dia sudah mulai memahami dengan baik bahwa apa yang dia lakukan itu memberikan efek positif kepada dirinya. Nah, itu sudah harus dikurangi. Kemudian selain memberikan mainan, barang yang dia sukai, apa yang bisa kita berikan sebagai reward untuk anak-anak? Pujian. Masya Allah, bagusnya, wah keren, luar biasa gitu ya, anak baik, bagus sekali. Jadi kata-kata yang positif, afirmasi positif itu akan memberikan efek yang luar biasa pada keadaan diri anak. Dan itu bentuk penghargaan. Oke, termasuk hal yang paling kecil, mengatakan atau mengucapkan terima kasih. Terima kasih sudah melakukan itu, terima kasih sudah mau menuruti atau mau belajar, atau ya melakukan hal itu, hal yang baik misalnya. Nah, itu termasuk reward ya. Jadi pujian, atau juga bisa dengan tepukan, reaksi, memberikan tepukan tangan atau menepuk pundaknya dengan halus gitu, atau memberikan 2 jempolnya, itu juga menjadi bentuk reward atau hadiah bagi anak-anak. Nah, hadiah ini, pemberian hadiah ini sebaiknya dibatasi sampai anak usia 7 tahun. Tahun 6 ke 7 itu sudah harus dikurangi ketergantungan mereka dengan reward dalam bentuk barang. Tapi kalau dalam bentuk kata-kata itu bisa seterusnya, ya. Bentuk dorongan secara verbal itu harus dilakukan terus tuh, termasuk pada orang dewasa sekalipun kan membutuhkan reward yang seperti itu. Jadi 7 tahun ke atas terus apa yang harus dilakukan? Mengurangi memberikan reward yang terkait dengan benda atau barang-barang kesukaan, ya, termasuk misalnya dengan perjanjian, nanti kalau aku bisa ini maka aku pengen ini ya gitu, nanti aku pengen itu ya. Nah, ini juga dihindari ya kalau sudah di atas 7 tahun. Nah, apa yang bisa dilakukan di atas 7 tahun itu untuk memberikan reward? Kata-kata afirmasi positif, ya, ucapan penghargaan dengan terima kasih, anak hebat, anak soleh, ya, itu yang bisa kita lakukan. Kemudian punishment ini boleh nggak kita terapkan? Kalau misalnya kita ingin mendisiplinkan dia nih, menghafal di jam sekian, targetnya sekian itu, kemudian kalau nggak bisa kita pukul atau kita punishment.
untuk anak di bawah usia 6 tahun, punishment ini lebih kepada penjelasan tentang sebab akibat. Jadi kita akan mengatakan kepada mereka, kalau kamu melakukan ini, maka yang terjadi efeknya, akibatnya akan seperti ini. Nah, pembelajaran proses sebab akibat ini akan membantu menumbuhkan kesadaran anak terhadap apa yang akan dia lakukan. Dan kalau kemudian dia tidak melakukan, apa efeknya? Ini untuk anak di bawah 6 tahun. Kemudian ketika mereka sudah mulai paham tentang sebab akibat ini, maka kenalkan dengan apa yang menjadi akibatnya dalam bentuk misalnya perlakuan. Contoh, ketika misalnya dia tidak bangun pagi, atau misalnya dia tidak menghafal, ya, maka apa akibatnya? Kalau teman-temannya misalnya dapat hadiah, maka dia nggak dapat hadiah. Kemudian dia hukumannya apa? Teman-temannya boleh istirahat, dia nggak boleh misalnya. Ini dia harus menambah jam menghafalnya. Akhirnya dia waktu bermain terkurangi. Nah, ini bisa diterapkan untuk anak-anak yang usianya 5 ke 6 tahun, 6 ke 7 tahun. Jadi sudah ada sebab akibat proses yang nyata gitu. Kalau 7 tahun ke atas sudah boleh memberikan punishment dengan konsekuensi yang lebih berat. Salah satunya seperti yang Rasulullah sampaikan, ketika anakmu tidak mau sholat di usia 10 tahun, maka boleh kamu pukul. Nah, ini bukan pada, ternyata mukul itu boleh, enggak. Tapi pesan yang disampaikan Rasulullah ini adalah bahwa semakin bertambah usia, konsekuensinya itu akan semakin berat gitu loh. Akibat yang ditimbulkan itu akan semakin berat. Maka ketika tidak memperhatikan terkait dengan konsekuensi dan tanggung jawab itu, maka bisa jadi ketika kita meninggalkan atau kita melanggar, kita akan sakit gitu. Kita akan merasakan kepedihan, kita akan merasakan kesulitan. Nah, itu sebetulnya bahasa pukulan, ya. Bukan kemudian memukul dalam bentuk fisik. Tapi kalau misalnya pukulan dalam bentuk fisik, apakah dibenarkan, apa dibolehkan? Karena bisa jadi kan pukulan itu adalah bentuk ancaman yang dia juga menunjukkan ketegasan. Ya boleh saja selama pelanggaran itu sudah sangat berat. Oke, kemudian kita sudah memberikan warning sebelumnya, sudah mengingatkan dengan verbal gitu ya, dan mengingatkan dengan cara yang sudah berulang-ulang tapi tetap tidak dipatuhi, maka boleh kita menggunakan kekerasan untuk memukul. Tapi ingat, ada batasannya kata Rasulullah, tidak boleh memukul di area muka ataupun di area wajah dan di badan, ya. Boleh dipukul itu di betis atau di pantatnya. Nah, ini memukul pun harus dengan ketentuan, tidak boleh dengan tujuan untuk menyakiti, itu nggak boleh. Jadi tujuan memukul itu adalah memberikan efek jera, bahwa ada rasa sakit yang engkau akan terima, baik secara fisik maupun secara psikis, dari sebab konsekuensi akibat karena kamu melanggar sesuatu ketentuan. Nah, ini mengajarkan ketegasan. Maka anak itu tidak bukan berarti dia nggak boleh merasakan rasa sakit ya karena perilaku yang dia lakukan itu, ya, pelanggaran yang sudah dia lakukan. Enggak, dia perlu merasakan bahwa ada saatnya dia akan sakit gitu loh, ya, baik secara fisik ataupun psikis. Nah, pesan lain yang Rasulullah sampaikan itu adalah hidup ini keras ya, hidup ini berat ya. Maka ketika kau bermain-main dengan sesuatu yang itu melanggar syariat, maka tegas hukumannya Allah. Maka dalam Al-Quran itu kan juga disampaikan bahwa ada neraka yang akan menjadi tempat orang-orang yang tidak mau taat kepada aturan Allah, tidak mau taat kepada perintahnya Allah. Ada siksa di dalam kubur, ada siksa neraka yang jauh lebih menyakitkan dan seterusnya. Ini bahasa-bahasa pukulan, ya, artinya memang benar-benar itu sebuah ancaman gitu. Nah, dalam batasan ini, selama dia dibolehkan dan diatur dalam syariat, ya
tidak masalah dilakukan untuk anak-anak yang di atas usia 7 tahun. Ya, cuma bertahap lah. Dan ingat, kata kuncinya adalah kita sudah memberikan pemahaman, kita sudah mengingatkan, dan kita sudah menegur. Oke. Nah, batasan di usia 7 sampai 10 itu masih batasan sosialisasi, menegaskan gitu ya. Belum dengan memukul. Nah, usia 10 tahun itulah puncaknya kalau misalnya ingin dipukul, maka dipukul di situ. Nah, apakah punya efek pada proses ketika menerapkan metode hukuman? Efeknya tetap ada, positif negatifnya itu tetap ada ya, kelebihan dan kekurangan penggunaan metode ini tetap ada ya. Kelebihannya adalah anak akan menganggap bahwa hal yang penting, hal yang jelas, hal yang tegas diatur dalam syariat itu nggak boleh dibuat main, itu harus ditegakkan ya. Hak itu hak, batil itu batil gitu kan. Jadi mereka harus tegas dalam hal seperti ini. Maka ketika perintahnya itu la taqrabuz zina, jangan kau dekati zina, jangan kau bermain-main dengan itu. Kenapa? Karena hukumannya jelas gitu. Jadi ada ketegasan di situ. Bukan dengan kalimat-kalimat yang gak jelas gitu kan, misalnya tidak melakukan itu ya silakan cari yang lain ya gitu. Padahal itu udah jelas itu hal yang dilanggar. Nah, itu harus tegas dalam hal seperti ini. Oke. Efeknya ya memang akan menyakitkan. Efeknya memang mungkin akan mereka merasa tersakiti, kemudian nggak terima gitu ya. Ada itu. Oke. Wajar, manusiawi gitu kan. Karena ada sesuatu yang menyakitkan gitu. Tapi efek positifnya adalah mereka akan menghargai. Dia akhirnya akan berpikir untuk tidak main-main dengan yang namanya hukum syariat atau apa-apa yang sudah ditegaskan dalam syariat. Nah, hal yang begini ini akhirnya membuat mereka sadar. Dan orang tua ketika sudah menerapkan metode hukuman atau menghukum, jangan kemudian melampiaskan kebencian pribadi masa lalu kepada anak gitu. Jadi pelampiasannya jangan. Nah, ini harus diukur ya, harus diukur dan harus ada batasan. Nah, pada kondisi yang seperti ini, nanti ketika kita sudah marah, kita sudah misalnya memberikan hukuman, berikan jeda untuk calling down. Lalu kita harus memperbaiki semuanya. Jadi harus minta maaf kepada anak yang tadi dihukum. Oke, rangkul kembali mereka dengan kata-kata yang baik. Sampaikan permintaan maaf dan sampaikan juga kenapa alasan kita memukul itu. Ya. Jadi jangan dibiarkan mereka terluka dan tersakiti dengan keadaan yang bisa jadi dia butuh untuk toleransi atau dia butuh waktu untuk berproses gitu. Mungkin bisa jadi juga dia menyesal karena dia lalai gitu. Dia dapat hukuman. Nah, hal yang seperti itu harus kita hargai ya. Jadi anak-anak harus dipeluk, anak-anak harus dirangkul kembali, dijelaskan kembali, dan kita minta maaf karena melakukan sesuatu yang mungkin menyakiti atau tidak menyenangkan bagi anak kita. Termasuk sebetulnya bagi kita juga orang tua gitu kan. Orang tua mana ada yang mau menyakiti anaknya. Jadi sampaikan, kita kadang terpaksa ya melakukan itu. Kami juga nggak mau. Tapi kamu sudah kami ingatkan, kamu sudah kami sampaikan, tetap tidak mau menuruti. Maka ya maaf, kami harus bertindak tegas. Kenapa? Karena kami tidak bertindak tegas, kami yang akan dihukum sama Allah, kami yang akan dipukul oleh Allah gitu. Baik. Bagaimana mendisiplinkan anak dengan cinta? Menurut American Academy of Pediatrics, ya mereka melakukan penelitian ya. Ini cara mendisiplinkan dengan cinta itu yang pertama adalah tunjukkan dan beritahu. Jadi tunjukkan, ini loh nak, kemudian sampaikan, ini adalah begini dan begitu. Tetapkan batasan, ya, mana yang boleh dan mana yang tidak. Nah, ini saya ingin sampaikan kepada para orang tua, ayah bunda. Jangan berikan gadget kepada anak sebagai hadiah ya, dengan janji-janji itu kamu boleh main game atau apalah gitu. Termasuk misalnya boleh nggak dengerin murotal itu dari YouTube ya. Menurut saya bagus sih murotalnya, tapi YouTube-nya itu loh, kita nggak tahu ada iklan-iklan yang masuk dan
banyak hal yang di situ kalau saya melihat mudaratnya lebih tinggi daripada manfaatnya. Karena kalau sudah YouTubean itu anak pegang HP dulu itu fokusnya itu sudah apa ya, sudah tinggi, kemudian dia akhirnya akan tenggelam dalam dunia yang hanya mereka sendiri gitu. Tidak ada kontak, tidak ada ngobrol, tidak ada apa namanya, kesadaran yang lebih baik dengan lingkungan dan sekitarnya. Ini tolong dihindari ya. Lebih baik gunakan misalnya tape recorder atau laptop yang kemudian kita berikan speaker, itu akan jauh lebih baik ya. Tetapkan batasannya, apa yang boleh dan mana yang tidak. Sampaikan tentang konsekuensinya, sudah saya sampaikan tadi. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan kita, apapun itu akan ada konsekuensinya. Nah, ini harus disampaikan dengan cara yang baik dan benar dan sesuai dengan tahapan usia anak ya. Oke. Yang berikutnya, berikan kesempatan anak untuk berpendapat. Jadi ketika kita menyampaikan A, B, C, kenapa begini dan kenapa begitu, lalu harus ditetapkan batasannya, aturannya begini, maka berikan mereka kesempatan berbicara, berpendapat. Aku kan begini, aku kan begitu. Oke, didengarkan, ditampung itu. Nanti baru kemudian kita bahas bareng-bareng. Kemudian berikan perhatian. Oke, sejauh mana sudah melakukan. Oh, hari ini ada perubahan. Oke, terima kasih ya. Keren. Hari ini sudah bagus. Gitu. Besoknya perhatikan lagi. Oh, ternyata dia lupa. Oke, nggak apa-apa. Kita ingatkan dengan cara yang baik. Gitu ya. Berikan perhatian apa kebutuhannya. Ketika dia mengalami kendala, di mana masalahnya. Begitu. Oke. Berikan pujian, ini bentuk penghargaan. Ya. Kata-kata positif. Kemudian di sometime gitu, berikan anak kesempatan untuk melakukan perilaku yang tidak tepat. Misalnya nih, bukan berarti kemudian membiarkan dia untuk punya apa ya, kesempatan melakukan hal yang buruk gitu. Enggak. Misalnya apa ya contohnya, dia terburu-buru nih gitu ya, terburu-buru, kemudian sepatunya nggak dirapiin, baju barang-barangnya nggak dirapiin gitu. Nah, itu jangan buru-buru kemudian kita marahin gitu, atau kita ingatkan gitu. Sometime biarin aja deh. Nanti kan ketika dia sudah gak keburu-buru, itu kan dia ngeliat kira-kira nyaman nggak itu. Lalu ketika dia tidak membereskan barang-barangnya nih, nah di saat dia apa namanya, di saat dia membutuhkan barang itu, dia nyari, bingung kan gitu. Nah itu gak usah dibantu, biarin aja. Nanti di situ dia belajar kan. Oke, ini akibatnya kalau kamu gak merapikannya, gak mengembalikan barang pada tempatnya ya. Ini akibatnya kalau naruh barang sembarangan ya. Nah itu. Jadi sometimes dia diberikan kesempatan, gak harus perfect terus baik itu keadaan. Kadang kita perlu belajar dari kesalahan, perlu belajar dari kesulitan, kesakitan, ya, itu perlu. Hadapkan anak dengan masalah. Apa maksudnya ini? Anak-anak itu perlu distimulasi terkait dengan kemampuan berpikir yang menstimulasi otaknya untuk mencari solusi. Jadi ketika dia punya masalah, jangan cenderung kita bantu untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi biarkan dia berhadapan dengan masalah. Oh ternyata dia dihukum dengan gurunya, atau misalnya dia terburu-buru nih, akhirnya bukunya ketinggalan, Qurannya ketinggalan, sedang ada masalah kan ya. Kemudian dia akan berpikir, apa yang saya lakukan nih, aduh nanti saya dihukum nih dan segala macam. Biarkan aja dia dengan pikirannya, dia dengarkan. Jangan kita yang mengambil alih masalah itu. Nah kan bukumu ketinggalan, Qurannya ketinggalan, maka lu dikasih tahu tadi, udah tunggu di sini aja biar mama yang pulang ngambilkan gitu. Oh no. Ya. Jadi sampaikan ketika mau berangkat, cek semua barang sudah oke, sudah ready, berangkat. Ingat, kalau kamu dicek atau ketika kamu nggak mau teliti, nanti kalau ada barang yang ketinggalan dan segala macamnya, tanggung sendiri risikonya. Nah, anak itu sudah dihadapkan dengan masalah itu. Dan biarkan mereka belajar untuk menyelesaikan, mencari solusinya. Nah, itu merangsang kemampuan berpikir di kognitifnya dia.
Jadi kadang orang tua itu lebih fokus pada kemampuan anak ketika belajar. Itu adalah bagaimana mereka bisa menyelesaikan soal-soal matematika, bagaimana mereka bisa menghafal rumus matematika, mereka pintar berhitung, ya, mereka pintar untuk mengkalikan, membagi. Padahal sebenarnya bukan itu yang menjadi dasarnya. Kemampuan kecerdasan kognitif itu adalah bagaimana anak belajar tentang sebab akibat, kemudian ketika mereka berhadapan dengan masalah, mereka bisa mencari solusi dan menyelesaikan masalah dengan baik. Itu kemampuan kognitif yang bagus, ya. Nah, urusan nanti dia matematika dan segala macam itu berkembang dengan sendirinya. Tapi dasar utamanya itu adalah di problem solving. Kenapa? Karena kemampuan ini akan dibawa untuk sampai di dewasa, ya. Banyak sekarang ini orang punya banyak masalah, tapi dia nggak bisa menemukan solusinya. Dia nggak kuat, nggak siap berhadapan dengan masalah. Begitu kena masalah, yang terjadi mentalnya hancur. Efeknya, ya mati bunuh diri. Kan banyak sekarang kasusnya. Walaupun anak-anak kita itu disebut dengan anak-anak yang generasi strawberry lah, generasi sandwich lah, semacam-macam itu istilahnya. Kenapa mereka dapat istilah seperti itu? Karena anak-anak kita itu mentalnya nggak kuat, mentalnya bermasalah, kemampuan kognitifnya, kecerdasannya itu hanya pada sebatas pelajaran-pelajaran yang itu bersifat teori, bukan bersifat aplikatif, ya. Akhirnya dia pintar di sekolah, ranking 1, juara, ini mengerjakan soal-soal benar semua. Tapi ketika dia turun ke kehidupan masyarakat yang sesungguhnya, ke lingkungan yang sebenarnya, dia nggak siap. Ketika dia bertemu dengan masalah-masalah yang itu tidak ada di buku-buku pelajaran mereka, dia gelagapan, dia bingung, ya. Akhirnya masalah sepele saja, seperti dia diputus pacarnya karena dia salah pergaulan, dia milih mati bunuh diri. Dia merasa hidupnya sudah nggak ada solusi. Ini nih bahayanya, ya. Dan orang tua akhirnya menyesal tuh kalau sudah kondisi begini. Oke, arahkan anak saat berperilaku buruk. Jangan dimarahi terlebih dahulu. Karena ketika mereka melakukan kesalahan, itu mesti ada alasannya. Dan mereka melakukan sesuatu, itu pasti karena ada alasannya. Maka dengarkan, ya. Oke, tampung dulu. Apa masalahnya? Gitu. Oke, kenapa seperti ini? Dengarkan, lalu arahkan. Nah, ketika sudah didengarkan, diarahkan, ya, didampingi, sepanggah, sepanjat, oke, panas dia, hukum dia. Kenapa? Nah, kita tidak bisa selamanya untuk mendampingi. Sudah diarahkan, itu tandanya kamu harus belajar dari kesalahan itu. Tapi dia nggak mau belajar dari kesalahan itu, ya sudah. Berikan dia hukuman sebagai pelajaran untuk penegasan. Tetapkan batas waktu. Oke. Ketika melakukan sesuatu, ketika dia mengingatkan sesuatu, atau kemudian ketika dia belajar sesuatu, ada batas waktunya. Sampai kapan? Oke, ini untuk memberikan ketegasan bahwa kita nggak bisa terus-menerus hanya berada di satu titik. Termasuk kepada anak-anak begitu, ya. Masa harus begini terus? Oke. Jadi ada stimulasi di mana dia diberikan ketegasan gitu. Dia diberikan kemampuan, kita stimulasi mereka untuk memiliki kemampuan berpikir yang tepat gitu, yang tepat dan yang cepat dan tepat, seperti itu. Orang tua dan keteladanan ini menjadi hal yang paling penting. Kenapa? Karena orang tua itu menjadi guru yang pertama bagi anak-anaknya. Maka kalau ibunda ingin anak-anak itu disiplin dalam menghafal Quran atau berkegiatan belajar dan seterusnya, maka tunjukkan dulu itu kepada anak. Anda harus melakukan yang terbaik dengan dirimu sendiri tentunya. Kalau Anda tidak mampu melakukan dengan baik pada dirimu sendiri, hanya kemudian bersikap dan bersifat menuntut, maka tidak akan ada perubahan pada diri anak. Kenapa? Karena dia melihat, dia berkaca, alah, saya ngomong aja kayak gitu, sementara saya harus begini. Jadi gak kuat itu dorongan intrinsik dari tubuh, dari dalam dirinya. Motivasi dari dirinya itu gak kuat.
Tapi ketika orang tuanya menunjukkan keteladanan dan dia bisa melihat, gitu ya, dia bisa merasakan, maka otomatis anak itu akan memiliki kedisiplinan yang kuat. Dia akan ikut orang tuanya dengan segala macam polanya tanpa harus dipaksa, tanpa harus diberikan reward dan hukuman. Oke, mungkin itu insyaallah saja yang bisa saya sampaikan ayah bunda. Monggo kalau misalnya ingin dilanjutkan dengan diskusi atau kita selesaikan di sini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Monggo, ini masih di mute yang MC-nya siapa nih? Moderator. Monggo, Ustazah Sulis. Kok saya tidak bisa dengar suaranya ini? Ustadz Khalid. Monggo atau langsung saja yang mau bertanya, mungkin kalau ada yang mau bertanya bisa raise hand atau langsung menuliskan pertanyaannya. Kalau ada orang tamu ada langsung kooperatif dan gak tertutup. Apa nih mati? Saya bantu ya Ustadz Khalid ya. Monggo ibu-ibu mungkin ada pertanyaan bisa nulis di kolom chat atau bisa langsung bertanya kepada Ustadz Ifir secara langsung. Untuk memulai nggih Ustadz, saya izin bertanya Ustadz Ifir terkait reward. Bagaimana kalau memang sudah terlanjur Ustadz, misalkan memang untuk lingkungan lepas dari gadget itu kan kayaknya dalam masa-masa sekarang itu kan kayaknya susah ya Ustadz. Kayak seperti saya itu, anak-anak saya itu kepinginnya itu loh Mi, temanku di sekolah itu juga kalau pulang itu pasti dikasih waktu untuk gadget sama orang tuanya, misalkan gitu ya Ustadz. Terus saya kan juga pernah dengar dari status orang gitu bahwa memang di era-era sekarang itu kita tidak bisa lepas dari gadget. Daripada nanti anaknya itu keluar dari rumah tahu gadgetnya dari luar rumah, mending tahu gadgetnya dari rumah tapi kita bisa membatasi hal-hal yang memang bisa kita filter untuk anak-anak kita gitu Ustadz. Nah bagaimana kalau yang sudah terlanjur memberikan reward seperti memberikan waktu misalkan 1 jam untuk gadget gitu gimana nggih Ustadz? Oke, langsung saya jawab ya. Gak apa-apa nggih? Karena ini gak ada moderatornya. Nggih Ustadz langsung jawab gak apa-apa. Memang kita emang nggak bisa memungkiri bahwa sekarang ini di mana-mana kehidupan itu emang orang-orang lingkungan terutama anak-anak termasuk itu selalu pakai gadget gitu ya. Emang mereka cenderung melihat bahwa gadget itu seakan-akan nggak bisa lepas dari kehidupan kita gitu ya. Sampai akhirnya kemudian ya udah anak-anak dikasih gadget aja gitu. Sementara kita punya kekhawatiran kalau nggak dikasih nanti kasihan anak kita dan seterusnya. Pada dasarnya yang harus kita pahami adalah usia berapa sih anak itu boleh pegang gadget gitu ya, itu yang pertama harus kita pahami. Kemudian fungsi gadget itu untuk apa? Nah, kita belajar dari orang yang menciptakan gadget ya, yang membuat gadget itu, Bill Gates, Steve Jobs, orang-orang yang mereka memproduksi itu gitu loh.
sebelum mereka memasarkan produk mereka, sebelum mereka memproduksi produk mereka itu mereka sudah meneliti loh. Jadi mereka sudah meneliti memberikan gadget itu kepada anak kecil mulai bayi sampai dengan orang dewasa. Dan di situ dia mengamati gitu. Mereka mengamati apa yang terjadi. Nah, ternyata setelah mereka melakukan penelitian itu, mereka menemukan fakta bahwa bahayanya luar biasa. Nah, diteliti lagi dalam rentang usia 0 sampai sekian itu usia berapa sih yang tepat untuk anak-anak itu boleh pegang gadget? Ternyata idealnya itu usia 14 tahun. Nah, sekarang ini kita jangan memakai ukuran bahwa anak orang punya, anak kita enggak. Atau kita ketakutan nanti anak kita gaptek dengan teknologi. Jangan berpikir begitu. Tapi yang kita pikirkan adalah ini manfaatnya apa ke anak kita? Efeknya apa ke anak kita? Gitu. Maka kita harus tegas di sini. Nah, ketika kita tidak ingin menghilangkan anak itu dari gadget misalnya agar dia nggak kuper, nggak kepo, nggak kemudian ketinggalan zaman, maka kita boleh memberikan, tapi dengan aturan yang tegas. Ya, memberikan handphone dengan aturan yang tegas. Sebelumnya kita sudah memberikan pemahaman kepada anak ini. HP itu apa ya? Gunanya untuk apa ya? Kemudian keperluannya kita menggunakan itu apa? Kalau saya menggunakan gadget karena saya bekerja. Saya butuh koneksivitas dengan orang lain. Saya butuh berkomunikasi dengan orang yang dengan jarak yang jauh begitu. Nah, ini kita butuh gitu. Nah, sementara kamu kebutuhanmu itu untuk apa? Kalau sekedar misalnya kamu ingin ngobrol dengan teman dan segala macam, selama temanmu itu masih seusia dan mereka berdekatan, maka pergilah bermain, pergilah temui mereka gitu. Jangan berbicara di gadget. Tapi kalau misalnya urusannya dengan teman sekolah, ketika mereka punya grup sekolah, silakan gunakan gadget, tapi tidak memiliki gadget itu. Ya pinjami gadget kita ke dia. Nah, lantas gimana Pak misalnya? Kalau anak saya pergi main ke rumah temennya, dia nggak bawa handphone. Kan kita bingung nanti jemputnya gimana. Kenapa kita tidak buat kesepakatan? Kayak orang tua dulu dengan anaknya loh. Saya dulu dengan orang tua saya itu kan nggak ada gadget, nggak ada telepon gitu. Telepon itu masih telepon kabel dan itu langka sekali. Tapi kami bisa buat kesepakatan dengan orang tua. Kalau mau main kemana? Pulang jam berapa? Nah, itu disepakati. Ya pulangnya itu di jam yang disepakati gitu. Nah, kalau saya tanya, kamu main jam berapa? Nanti dijemput jam berapa? Jemputnya jam sekian, Bi, gitu. Oke, tak jemput. Jam sekian itu. Tanpa ada gadget. Karena menurut saya ketika anak sudah berinteraksi dengan gadget, itu hilang sudah dunia sosialnya dia, hilang sudah kesadaran, kepedulian dia terhadap lingkungan sosialnya. Kalaupun tidak hilang, dia berkurang. Dan yang paling besar adalah efeknya dia akan mengalami gangguan emosional yang itu secara tidak langsung akan terjadi pada dirinya. Dan proses berpikirnya itu juga akan, maaf ya, ketika dia nonton sesuatu, TikTok, bermain media sosial, atau dia membaca berita, semua masalah itu masuk di dalam otak dan tertanam di unconscious, di alam bawah sadar. Yang itu akhirnya nanti akan muncul secara tidak disadari pada dirinya, yang itu membuat dia susah, membuat pikiran dia terganggu tuh. Akhirnya dia jadi sensitif, mudah sumpah, mudah boring. Kadang dia merasa, aduh kenapa sih, bingung, kayak ada masalah. Dan itu terjadi loh pada usia anak-anak yang di bawah 6 tahun. Jadi anak 2, 3, 4, 5 ke atas itu mengalami masalah. Makanya sekarang saya banyak menemukan anak-anak berkebutuhan khusus. Itu yang disebabkan oleh gadget. Nah, kadang orang tuh melihat, anak saya pintar kok, dia ngomong bahasa Inggrisnya bagus, padahal nggak ada yang ngajarin. Dia dapatnya itu belajarnya dari laptop, dari YouTube, dan segala macam. Iya, pintarnya di situ. Tapi dia tidak melihat masalah yang lain di luarnya. Anaknya nggak tahu ngobrol dengan orang, nggak bisa punya hubungan sosial yang baik dengan lingkungannya, wakil masalahnya. Dan begitu sudah nambah usia 7 tahun tuh baru bingung. Jadi berpikirnya Bu adalah tepat nggak
itu sebagai sebuah reward, hadiah. Kalau memang ternyata kita melihat anak kita itu belum pantas untuk mendapatkan itu, ya jangan. Kalaupun ibu ingin memberikan, Anda harus siap untuk mendampingi selama dia menggunakan itu. Jadi selama anak pegang gadget, Anda harus di sebelahnya dia, harus tanya, harus Anda ada komunikasi gimana dan seterusnya, sehingga itu akan akan meminimalisir efek yang terjadi kepada dirinya. Begitu, walau alam bisawab. Syukran Ustaz. Oke, monggo ada yang sebentar ya, saya izin dulu ngambil charger. Ini kayaknya sudah mau krisis. Bentar, Ustaz. Monggo yang mau bertanya bisa langsung nulis di kolom chat juga. Iya, Fuad. Monggo lanjut. Ada yang bertanya di kolom komentar, Ustaz. Oke, di kolom komentar bisa dibacakan? Ustaz, maaf, misalnya kita kasih anak kita lihat gadget, apakah kita lihat gadget punya teman tapi kita gak kasih dia gadget, itu gimana Ustaz? Jadi numpang lihat gadget sama temannya aja gitu, Ustaz. Numpang lihat gadget. Kita kasih izin anak untuk lihat gadget punya temannya, tapi kita nggak kasih dia gadget itu, wah, ini bahaya kalau misalnya dia malah dengan temannya, resikonya malah tambah besar itu. Karena ini yang kasus yang saya temui ya, ada anak itu dia pinjam gadgetnya ke uminya gitu ya, bilang begini, Mi, aku pinjam pinjam HP-nya ya, aku mau lihat, nunjukin sesuatu kepada temenku yang kemarin aku lihat itu loh Mi, sama Umi. Di mana? Di YouTube. Oh iya, nggak apa-apa. Lah, akhirnya melihatlah dia gadget itu ya. Nah, orang tua ini kebetulan dia sedang repot, jadi nggak apa-apa lah, dipikir juga aman. Nah, ternyata mereka itu dari lihat itu iseng nyekrol-nyekrol gitu loh. Ternyata mereka melihat, maaf ya, tayangan yang tidak pantas. Lah, orang tuanya merasa setelah kesibukannya itu dibilang, saya cepet-cepet kok, setelah anak saya pegang HP itu saya datang dampingi gitu loh. Saya duduk di dekat mereka sambil melihat. Nah, ternyata dia kecolongan di jeda yang anak ngambil dulu gitu loh, ngambil dulu yang ibunya masih repot itu tadi. Ya nanti tunggu bla bla, tapi anaknya sudah nyekel gitu. Nah, ternyata dia melihat sesuatu tayangan yang nggak pantas gitu, tayangan orang dewasa. Lah, ketika ibunya datang duduk, kalian lihat apa? Anak itu kan shock ya, melihat sesuatu yang, loh, ini apa gitu. Dia shock gitu. Nah, ketika ibunya datang itu, otomatis mereka berdua itu menutupi, nggak apa-apa kok, cuma lihat begini tok gitu. Lah, di lain waktu ceritalah anak ini ke gurunya. Dia cerita, Bu Guru, kemarin itu aku lihat ini loh di HP. Gurunya sampai shock, loh, kok bisa gitu? Emang kamu lihatnya di mana? Aku lihatnya sama temenku. Pakai HP siapa, Nak? Pakai HP-nya mamaku. Emang mamanya nggak ada? Ada sih, tapi pas itu mama lagi repot. Nah, terus baru setelah itu mama datang. Kamu ngasih tahu mama? Enggak.
kesempatan pada anak untuk lihat handphone, itu ya pastikan handphone temennya juga aman gitu. Karena kecolongan-kecolongan kayak begitu itu banyak terjadi, dan anak itu shock, langsung dia kayak itu tadi apa gitu, dan itu mengganggu sekali keadaan psikologisnya. Jadi Bu, pastikan aman dan jangan ditinggal, lalu secukupnya. Dan ini pesan saya, jangan berikan kesempatan anak menggunakan gadget untuk games online atau offline, apapun itu. Karena racunnya handphone itu, racunnya adalah games. Ada di situ. Itu kalau saya bilang, kalau sudah ada itu gadget, games, itu sudah jadinya narkolema itu. Jadi orang tua memberikan racun kepada anaknya. Apa narkolema itu? Narkoba lewat mata. Jadi itu akan membuat anak menjadi ketagihan. Ini bahaya. Jangan anak-anak, orang dewasa aja banyak yang edik dengan gadget itu. Jadi sekali lagi, kalau saya lebih suka anak itu dikenalkan dulu dengan fungsi gadget itu, lalu ditunjukin pelan-pelan. Oke, dampingi. Kalau dengan teman, ya ketika teman, kalau saya prinsip gini, anak itu kalau mau main dengan temannya kalau sudah mau ke rumah atau ngajak bermain, tidak boleh ada yang bawa gadget. Itu kalau saya. Kalau kalian mau main, bermainlah, mau main bola kayak apa kayak, yang penting tidak bawa gadget. Dan bermain itu harus mengeksplorasi kebutuhan fisik ya. Secara secara langsung mereka akan ada interaksi sosial. Dan kemudian verbal, bahasa pengungkapan ekspresi dari emosi, bahasa senang dan senang, sedih, marah gitu, itu ada di permainan. Makanya saya selalu bilang ke anak saya, kalau temanmu bawa HP, pulang, tidak usah main, pulang. Karena kalau sudah pegang HP itu nggak bakalan main, nggak akan ada interaksi gitu. Tapi kalau dia main, teman nggak ada yang bawa HP, biasanya mereka akan seru itu bermainnya, main bola, berpetualang. Jadi kayak apa ya, masa-masa kecil orang tua zaman 80-an, 70-an tuh seru kan yang begitu itu. Nah sekarang yang begitu itu sudah mulai hilang ya. Mungkin begitu kalau alam bisawab. Mungkin ada lagi yang mau bertanya. Mungkin kita cukupkan ya untuk sesi tanya jawab. Berarti perlu saya akhiri ya. Saya closing ya, Ustaz. Yap. Baik, ayo bunda yang dirahmati Allah, mendisiplinkan anak itu perlu pendampingan, perlu kekuatan untuk memberikan keteladanan ya. Jadi melibatkan orang tua, ayah dan ibu untuk mendisiplinkan anak itu menjadi hal yang wajib. Oke. Dan kuncinya kedisiplinan itu ada pada ayah, karena ayah itu pemegang kekuasaan dan dia adalah pemimpin. Dia yang berhak untuk menyampaikan aturan. Ayah itu yang berhak kemudian menunjukkan bahwa bagaimana seorang pemimpin itu menegakkan aturan dan mengatur keluarganya. Bagaimana kemudian dia bisa memberikan contoh yang terbaik dalam membangun kehidupan keluarga yang disiplin. Nah, berikan contoh teladan secara real dan gunakan media-media informasi untuk merangsang, menstimulasi kehidupan yang lebih baik terkait dengan disiplin ya. Jadi misalnya menunjukkan video-video pendek tentang bagaimana kehidupan orang di negara-negara maju, kemudian anak-anak yang kehidupannya susah tapi dia bisa disiplin gitu, itu boleh, perlu ya kita tunjukkan. Nah, cuma saran saya jangan menggunakan media handphone, tapi gunakan laptop atau mungkin TV gitu, sehingga kemasannya itu memang kemasan untuk belajar, bukan untuk membuat mereka terlarut dengan kesenangan yang ternyata kita bisa lihat banyak nih kalau di YouTube atau di TikTok misalnya gitu, scrolling itu jangan ya, itu yang nanti memberikan efek nggak baik ya. Jadi bekerja
bunda untuk kemudian mendisiplinkan anak kita dan sampaikan sesuai dengan tahapan-tahapannya, ya. Jangan terburu-buru, oke? Kita ini kadang orang Indonesia itu punya konsep berpikir itu kalau sudah memberikan atau sudah ngajarkan itu kepinginnya anak langsung bisa gitu, langsung kamu lakukan dengan sempurna gitu. Oh jangan dong, apalagi anak kita masih anak usia dini, perlu proses ya. Hari ini dia melakukan, besok enggak, hari ini melakukan, 2 minggunya enggak gitu. Ya sabarlah, mengulang-ulang. Ya, namanya juga anak-anak, dia butuh penguatan gitu. Jadi kalau emaknya butuh ngomel itu ya ngomel lah, tapi secukupnya ya, jangan terlalu berlebihan ngomel, tambah sana tambah sini, malah membanding-bandingkan dulu entah tonggomu ikut dulu entah ikut, padahal masalahnya sepele gitu loh. Nah tolong ya selimutnya dilipat, sudah cukup gitu. Ini enggak panjang, kemarin sudah dikandani, dibilang ngopo sepangga ya, anaknya bukan tambah disiplin, tambah stres. Mungkin bapak yo melu stres kalau emaknya sudah bolan balik nih. Jadi gitu itu kadang emang ibu bilang gini, saya itu butuh menyalurkan 20.000 kata. Ya nggak apa-apa salurkan, tapi dengan cara yang benar dan di saluran yang benar gitu ya. Anak itu kadang jadi stres dong, mergo emaknya terlalu banyak instruksi dan intervensi. Padahal tujuannya baik loh awalnya. Tujuannya awalnya itu baik, tapi kadang overdosis. Kalau alam misal Pak ya Bunda, mungkin tim bisa saya sampaikan, mohon maaf lahir dan batin atas keterlambatan dan mungkin masalah teknis yang kurang diperhatikan gitu ya. Saya minta maaf kalau ada salah, saya mohon ampun kepada Allah jika kesalahan itu memberikan manfaat yang tidak baik kepada kita semua. Terima kasih kepada Ustadz Ustazah yang sudah memberikan kesempatan untuk belajar bersama. Semoga ayah bunda menjadi orang tua yang lebih baik, menjadi solih dan solihah untuk anak-anaknya, dan semoga ikhtiar kita dalam belajar Allah berikan dengan anak-anak yang solih dan solihah, anak-anak yang menjadi cahaya mata dan penyejuk jiwa, anak-anak yang mampu memberikan kita mahkota nanti di hari akhir karena kedekatan mereka dengan Al-Quran. Allah a'lam bishawab. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri ya Bunda di meeting Zoom-nya, dan izin live ya Ustaz ya, langsung gitu. Ustazah Sulis, saya langsung izin live ya setelah ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.